Lanjut untuk pileg. Siap, terima kasih. Saya akan membacakan model D hasil DPR, lokasi Sabah, perwakilan RI Sabah, PPLN Tawau Sabah, daerah pemilihan DKI Jakarta II. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih, laki-laki 33029. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT, laki-laki 33029, perempuan 26413, jumlah 59442. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT, laki-laki 9727, perempuan 9094, jumlah 18821. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB, laki-laki 5624, perempuan 4024, jumlah 9648. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus DPK, laki-laki 11307, perempuan 8921, jumlah 20228. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 26658, perempuan 22039, jumlah 48697. Data penggunaan surat suara. Saya coba izin ya, interupsi boleh? Enggak apa-apa Mas. Saya berusaha baik sama PPLN Tawau ya. Coba dikoreksi, itu salah input atau salah hitung jumlah DPT? Karena pengguna pilihnya itu jauh lebih banyak daripada DPT. Dan ini kalau memang terjadi seperti itu, ya kan kita coba perdalam. Coba dicek lagi jumlah DPT. Mas Jody, mohon DPT Tawau ditampilkan. Coba di scroll lagi di atasnya, di scroll minta tolong. Operator. Jumlah DPT, ya. Enggak yang luar negeri? Oke. 59. Oke, lanjut. Ya. Pengguna pilihnya 48, lebih kecil lah. Iya silakan, cuman tanya tadi. Siap, saya lanjutkan. Lanjut. Data penggunaan surat suara. Minum dulu. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 60724. Jumlah surat suara yang digunakan 48697. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 45. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 11982. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 15, perempuan 29, jumlah 44. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. Partai 1, Partai Kebangkitan Bangsa 2109. Calon 1 957, calon 2 381, calon 3 681, calon 4 224, calon 5 63, calon 6 23, calon 7 45. Jumlah suara sah partai politik dan calon 4483. Partai nomor 2, Partai Gerakan Indonesia Raya
Suara partai 8154. Calon 1 2113. Calon 2 2454. Calon 3 1762. Calon 4 512. Calon 5 205. Calon 6 164. Calon 7 160. Jumlah suara sah partai politik dan calon 15524. Partai nomor 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Suara partai 2416. Calon 1 496. Calon 2 466. Calon 3 592. Calon 4 469. Calon 5 171. Calon 6 92. Calon 7 68. Jumlah suara sah partai politik dan calon 4770. Partai nomor 4, Partai Golongan Karya. Suara partai 4782. Calon 1 1631. Calon 2 686. Calon 3 2246. Calon 4 8851. Calon 5 95. Calon 6 236. Calon 7 21. Jumlah suara sah partai politik dan calon 10548. Partai nomor 5, Partai Nasdem. Suara partai 666. Calon 1 221. Calon 2 130. Calon 3 109. Calon 4 82. Calon 5 99. Calon 6 33. Calon 7 32. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1372. Partai nomor 6, Partai Buruh. Suara partai 170. Calon 1 102. Calon 2 52. Calon 3 56. Calon 4 26. Calon 5 23. Calon 6 22. Calon 7 10. Jumlah suara sah partai politik dan calon 461. Partai nomor 7, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Suara partai 334. Calon 184. Calon 2114. Calon 391. Calon 459. Calon 5 666. Calon 68. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1356. Partai nomor 8, Partai Keadilan Sejahtera. Suara partai 347. Calon 1 199. Calon 2 102. Calon 381. Calon 446. Calon 54. Calon 62. Calon 716. Jumlah suara sah partai politik dan calon 797. Partai nomor 9, Partai Kebangkitan Nusantara. Suara partai 37. Calon 122.
calon 2 0, calon 3 1 6, calon 4 1 0, calon 5 0, calon 6 6, calon 7 5, jumlah suara sah partai politik dan calon 96. Partai nomor 10, Partai Hati Nurani Rakyat, suara partai 63, calon 1 4 1, calon 2 5, calon 3 4 4, calon 4 9, calon 5 9, calon 6 8, calon 7 6, jumlah suara sah partai politik dan calon 185. Partai nomor 11, Partai Garda Republik Indonesia, suara partai 291. Calon 187, calon 2132, calon 390, calon 448, calon 523, calon 68, calon 73, jumlah suara sah partai politik dan calon 682. Partai nomor 12, Partai Amanat Nasional, suara partai 566. Calon 1 154, calon 2 534, calon 3 111, calon 4 81, calon 5 32, calon 6 19, calon 7 18, jumlah suara sah partai politik dan calon 1515. Partai nomor 13, Partai Bulan Bintang, suara partai 152, calon 187, calon 218, calon 359, calon 423, calon 56, calon 610, calon 75, jumlah suara sah partai politik dan calon 360. Partai nomor 14, Partai Demokrat, suara partai 572, calon 1256, calon 2152, calon 3152, calon 435, calon 534, calon 617, calon 712, jumlah suara sah partai politik dan calon 1230. Partai nomor 15, Partai Solidaritas Indonesia, suara partai 474, calon 1281, calon 2106, calon 3117, calon 448, calon 538, calon 613, calon 719. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1096. Partai nomor 16, Partai Perindo, suara partai 107, calon 196, calon 223, calon 333, calon 46, calon 5 12, calon 6 5, calon 7 7, jumlah suara sah partai politik dan calon 289. Partai nomor 17, Partai Persatuan Pembangunan, suara partai 372, calon 1 758, calon 234, calon 392, calon 426, calon 521, calon 65, calon 7
Jumlah suara sah partai politik dan calon 1316. Partai nomor 24 Partai Umat, suara partai 62. Calon 118. Calon 221. Calon 317. Calon 410. Calon 57. Calon 68. Calon 72. Jumlah suara sah partai politik dan calon 145. Data suara sah dan tidak sah, jumlah seluruh suara sah 46225, jumlah suara tidak sah 2472. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 48697. Terima Demikian kasih. pembacaan. Selanjutnya saya persilakan kepada saksi partai politik Bawaslu, dan menurut paslon 1, saksi paslon 1, 2 dan 3, menurut hemat kami karena tadi sudah dieksplorasi. Oke, silakan. Oh, itu Ya. Sebelumnya kan ada beberapa PPLN kita perhatikan juga dalam konteks DPT yang kecil itu surat suara yang tidak sah tinggi, ada hampir 10%. Nah, tetapi untuk yang Tawau ini sangat kecil surat suara tidak sah. Jadi memang sosialisasi kawan-kawan PPLN dan macam-macamnya itu sangat maksimal ya. Tapi beberapa yang terakhir yang dari Kinabalu kita juga dapat informasi soal penjadwalan KSK ini tidak tidak terjadwal. ya tidak direncanakan. Jadi tiba masa tiba akal atau seperti apa? Karena konteksnya 148 KSK. Jadi informasi yang karena hampir situasinya mirip, kita hanya ingin membutuhkan penjelasan mengingat suara yang tidak sah ini sangat rendah. Kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan yang situasinya lapangannya kan kawan-kawan kita, warga negara kita kan dia bisa leluasa pada masa pemungutan suara dan macam-macam. Selebihnya dia harus kembali. Nah, ini soal KSK ini seperti apa? Gambarannya saja. Misalnya tentang apakah dia dibuka. Jadi kotak suara datang dari PPLN, sudah dibawa oleh petugas, berapa orang, kemudian datang ke komunitas apa, jadwalnya di mana dan macam-macam. Karena kemarin hampir ada kita rekomendasikan pemungutan suara ulang. Karena kotak suara tetap harus ditoblos menjelang malam. Karena sampai jam 9 malam macam-macam. Nah, ini kondisi-kondisi yang begini biar teman-teman di Tawau dan secara khusus ya itu bisa menjelaskan mengelola pemilih yang sangat besar ini. Ini kan effort yang luar biasa sehingga kita sangat mengapresiasi dan luar biasa lah kira-kira. Tetapi ada hal-hal yang perlu dijelaskan mengaitkan dengan data-data ini. Ini data sudah bisa diakses oleh seluruh para pihak ya, publik dan macam-macam. Analisis itu akan berjalan. Dan karena itu kawan-kawan semua harus mempertanggungjawabkan dalam konteks secara jabatan dan juga secara manajerial. Tetapi poinnya memang gambarannya itu mohon disajikan sehingga kita dapat satu pemahaman yang utuh sehingga KSK ini TPS-nya berapa kalau yang tahu? 42, Pak. 42 dan itu kan di satu lokasi ya. Terbagi 2 lokasi, Pak. Ada 33 di Tawau, Satu lagi. ada 9 di Ladatu, Pak. Nah, pos ada? Ada pos, Pak. Poin. Jadi 2 TPS ini kan berarti dia manageable ya, dia terkonsolidir. Nah, yang KSK ini, sehingga saya kira kawan-kawan semua harus mampu memberikan gambaran biar kita paham, oh ya sudah gitu. Tapi kalau analisis ini dikembangkan, saya kira ini nggak masuk. Kenapa? Karena faktanya ini bukan negara, kita tidak melaksanakan pemungutan suara di wilayah yang punya kita. Sehingga warga negara kita ada kondisi-kondisi yang dia harus berkompromi, tapi pada masa KSK ini kan dia dapat izin dan macam-macamnya. Itu mohon dijelaskan saja saya kira. Terima kasih. Izin gitu. Oke. Coba saya Terima jelaskan. kasih. Silakan. Singkat, padat, jelas. Dan selesai. Siapa? Satu yang masalah sedikitnya surat-suara tidak sah, itu pun kami sangat bersyukur, Pak. Berarti sosialisasi kami berjalan lancar. Baik kepada di media sosial maupun kepada petugas KSK kita, karena nantinya kan petugas KSK sebelum melakukan pencoblosan dia pun turun menjelaskan kepada calon pemilih. Jadi mekanisme kerja KSK di Tawau itu, Pak, kami pelaksananya tanggal 7 sampai 10, dia mulainya pukul 8 sampai pukul 16. Jadi KSK datang pagi ke gudang suara, terus mengambil kotak suara. Kemudian Gudang logistik, Pak. Ya, siap, gudang logistik. Dan mereka membawa suara bersama Panwaslu. Setiap KSK didampingi satu petugas Panwaslu. Mereka datanglah ke tempat-tempat pemilihan suara. Jam 6 mereka tutup, Pak. Setelah itu mereka kembali ke gudang logistik untuk diserahkan, Pak. Selanjutnya P3 silakan. Ya, tolong kembali kepada DPT. Saya ada agak mengganjal, mohon izin. Ini kita buka sana. Ke atas, ya. Terima kasih. Saya hargai sekali PPLN ini luar biasa ya, sampai bisa membuat DPK nambah banyak. Terus juga DPT banyak. Dan sudah bisa memberi penjaminan ya bahwasannya saat itu tidak ada penangkapan terhadap TKI-TKI kita yang tidak memiliki surat atau ilegal lah, kita katakan seperti itu. Pertanyaan saya adalah seperti ini, Mas. Kalau yang ilegal saja keluar untuk memilih, lalu kenapa yang memilih DPT asli yang sudah punya surat resmi itu kan nggak keluar? Nah, ini kan pertanyaan. Yang tidak punya surat saja keluar mau memilih, sementara yang resmi, penduduk resmi itu yang punya surat hak pilih dan terdaftar di situ tidak mau memilih.
lebih dari 50% loh yang tidak mau memilih. Bahkan disampaikan barusan sosialisasinya sudah berhasil, ya kan, sampai terjadi tidak sedikit sekali yang salah, suara salah, gitu kan. Nah ini kan kalau dibilang PPL ini berhasil, saya jadi ragu-ragu. Gitu. Yang banyak ini DPK, bukan pemilih asli. Yang jelas-jelas mereka terdaftar, bisa memilih, tidak mungkin ditangkap oleh polisi, seperti itu ya bahasanya kan. Nah ini kan pertanyaan buat saya. Karena kan pemilihnya 59.000, yang milih cuma 18.000 dari DPT. Itu lebih dari 30.000 loh. Harusnya kan kalau logika kita normal gitu loh kan. Yang saya punya DPT, yang saya punya surat resmi dan lengkap, saya datang milih, itu yang normal, logika manusianya. Tapi kalau yang tidak punya surat, tidak terdaftar, berangkat milih, kalau semuanya milih, jangan-jangan nggak ada kotak suara, jangan-jangan nggak ada suara. Kan itu logikanya. Nah ini dari tadi penjelasan tentang DPK ini saya nggak dapat penjelasan kenapa DPT yang memilih sangat sedikit. Itu saya dapat. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sebelum dijawab, saya ingin bercerita ya, Mas. Ya, udah, bagus. Saya pada hari pemungutan di Kuala Lumpur itu pernah datang ke KSK Puchong. Ya, itu memang proses pemungutan suara KSK hampir di seluruh Malaysia itu dikawal oleh polisi. Benar ya? Siap. Ya, Siap. karena memang pemerintah Malaysia untuk pemilu kali ini, biasanya pemerintah Malaysia itu ketika ada nota diplomatik untuk penyelenggaraan pemungutan suara, pemerintah Malaysia itu mengatakan tidak, menjawab pun tidak. Artinya permisif. Tapi untuk pemilu kali ini, pemerintah Malaysia itu menjawab dan bahkan menugaskan kepolisian di Raja Malaysia untuk melakukan pengawalan. Dan saya melihat langsung, saya nggak bermaksud membela ini pengalaman yang saya saksikan waktu di Puchong, Kuala Lumpur. Seperti itu, Mas. Nah, jadi dengan demikian untuk pemilu kali ini memang pemerintah Malaysia itu sangat spesial terhadap pemilu Indonesia. Ya, jadi kalau beliau mengatakan beliau akan menjamin, menurut saya berlebihan ngomongnya. Yang saya tahu itu adalah kebijakan pemerintah Malaysia bahwa pada hari tersebut itu adalah pestanya rakyat Indonesia, maka diberikan kesempatan. Sekarang siapa yang bisa melobi polisi Malaysia untuk tidak menangkap? Nah, kalau beliau bicara seperti itu hanya untuk mempersuasi saja sebenarnya. Gitu ya? Siap. Oke, lanjut jawab. Oke, izin Pak, jawab apa yang disampaikan oleh saksi parpol tadi. Memang Pak, itu kalau Bapak tidak melihat secara langsung memang seperti itu, ada kecurigaan. Tapi gini Pak, kan tadi sudah kita sampaikan bahwa dari bulan Juli sampai bulan Februari itu kan jangka waktunya sangat besar. Dan satu lagi Pak, karena wilayah kita yang dekat, warga kita itu sudah wirawiri gitu aja Pak, masuk. Baik yang resmi dan tidak resmi, dan tidak pernah melapor. Jadi memang kami sebagai PPLN sangat sulit juga untuk megang ekor mereka gitu. Kalau mereka mau pulang, apakah kita harus tahan juga enggak Pak? Mereka pergi aja gitu. Jadi sebenarnya orang-orangnya itu memang sudah pulang, bisa jadi sudah pulang gitu, atau sudah mungkin mereka pindah ke daerah negara bagian lain di Malaysia. Karena banyak juga seperti itu, karena wilayah Malaysia khususnya yang memiliki ladang sawit itu tersebar Pak. Jadi mereka kadang membutuhkan tenaga ahli seperti penombak. Penombak ada keluarganya ikut pindah. Itu udah lazim seperti itu Pak. Ya, contohnya seperti sampaikan teman saya, Kinabalu kucing itu bisa lewat darat Pak. Bahkan tembus ke Brunei juga gitu. Jadi istilahnya mobilitas warga kita itu sangat tinggi. Apalagi kalau istilahnya kalau kita bilang lewat samping 15 menit sampai Pak. Itu kalau nggak ketangkap. Kalau ketangkap ya wassalam. Tadi apa yang disampaikan sama Pak Idam tadi, kalau mereka permisif sekarang itu karena pendekatan kami semua kepada pihak polisian, imigrasi, yang penting adalah imigrasi Pak. Karena kalau kepolisian tidak berhak menangkap pendatang haram istilahnya, tapi mereka imigrasi itu yang biasanya yang lebih istilahnya paling senang kalau nangkepin orang-orang kita Pak. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Saat ini sudah memasuki waktu maghrib. Jadi dengan demikian perdebatan yang panjang ini memperkaya kita tentang bagaimana ke depan harus kita perbaiki. Dan saya minta apa yang menjadi materi diskusi ini mohon catat di kejadian khusus Mas Jody ya. Kami minta PPLN koordinasi untuk merumuskan kejadian khusus ini. Dengan demikian pembacaan formulir model siapa? Tambahan rumusan sebenarnya. Beberapa persoalan kan menyangkut soal data-data ini dan faktanya memang sudah dijelaskan, tapi poinnya kan ada soal kenapa beberapa titik kemudian itu berhasil, kemudian ada yang begini dan macam-macamnya. Karena saksi kita memang soal yang KSA itu kesulitan karena memang Kita sering kali, ya, sangat ini ya, dan beberapa hal itu di situ. Dan kalau sudah didampingi Panwas, ya saya kira rekomendasi Panwas harus ditanya seperti apa. Itu kan tidak bisa dibiarkan kawan-kawan PPLN karena justifikasi di lapangan pasti ada kawan Panwas di luar negeri. Pengawas KSK namanya? Ya, Panwas KSK itu belum ditanyakan Pak Ketua. Mohon izin biar kita dapat gambaran yang utuh. Siap, Mas. Baik, dengan demikian kami persilahkan kepada Pak Panwaslu Tawau sebagai saksi mata. Karena mengawasi kan pakai. Dan langsung kan. Silakan.
Terima kasih Pak Ketua. Jadi memang kondisi di lapangan seperti tadi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan PPLN. Namun untuk memperkecil potensi kesalahan atau potensi pelanggaran, memang di setiap KSK dan setiap TPS itu dari pihak Panwaslu LN telah menyediakan 1 orang pengawas. Dan pengawas itu memang sudah dari pagi pada saat kedatangan KPPS LN memang langsung memberikan pengawasan secara melekat, Pak. Artinya mereka petugas Panwas ini mengikuti di mana kotak suara itu pergi untuk KSK sampai dia kembali lagi dan masuk ke gudang logistik. Begitu juga dengan TPS. Pada saat kotak suara itu bergerak dari gudang logistik, pengawas kami sudah langsung melakukan pengawasan sampai selesai pemungutan suara dan kotak suara itu masuk ke gudang logistik lagi. Mungkin demikian, Pak, dan kita harapkan memang dari juga pengawas kita harapkan mereka bekerja dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi potensi pelanggaran atau pelanggaran pemilu seperti yang kita harapkan. Demikian, Pak. Ya, Terima kasih. ini bukan lagi diharapkan, ini kan sudah terjadi. Jadi tinggal laporan sebenarnya. Ya, Jangan harapan. Harapan itu nanti kita bikin baru lagi. Ya. Nah, jadi materi Kita harapkan Panwas bekerja. Ini bukan harapan, Pak. Ya. Ini sudah laporan. Ya, betul, Pak. Sudah laporan. Siap. Jadi poinnya sebenarnya untuk beberapa case hasil kawan-kawan di Panwas KSK itu kawan-kawan warga negara kita yang datang ke KSK ini dia menunjukkan apa, diperiksa daftar hadirnya dan macam-macam. Karena KSK ini perlakuannya sama seperti TPS ya, Pak Ketua. Sama. Prosedurnya sama sehingga Panwas ini bisa merekomendasikan sebenarnya. Kalau itu dihentikan, dihentikan. Kalau itu perlu diulang, diulang. Masa dari sekian ini hampir semuanya lancar jaya, kira-kira gitu. Kalau lancar emang ada persoalan. Iya, Pak. Artinya memang tidak ada, mohon izin, Pak. Tidak ada hal-hal temuan-temuan yang sangat krusial atau berpotensi atau pelanggaran yang didapati pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, Pak. Jadi memang kita telah bekerja. Pak. Jangan sampai celah lagi udah kita. Iya, Pak, distribusi makanan. Namun dalam penghitungan itu memang Panwas pun memberikan Distribusi makanannya nanti aja, Mas. Ini lagi berlangsung. Nanti aja, ini ganggu itu. mohon izin dalam perhitungan suara itu sebelum pleno memang Panwas memberikan saran masukan agar beberapa TPS dan KSK yang salah hitung untuk dilakukan penghitungan lagi. Ini bukan di pleno rekapitulasi, tapi di pemungutan suara KSK. Iya. Dan tidak ada hasil temuan yang ini dalam Bapak ini bukan dakwah, jadi Bapak ini pengawas, jadi jangan saran. Karena itu peristiwa hukumnya seperti apa pada saat KSK. Ya. Oke. Karena azan sudah terdengar, diskusi kita semakin menarik ya. Iya, Pak. Dan saya pikir kita satu sama lain sudah paham. Dan saya izin jangan segera disahkan sebelum ini nanti kita seperti pertanyaan soal peristiwanya sudah kita bisa pahami. Iya. Tetapi perintah Pak Ketua untuk proses ini seperti keberatan, kejadian khusus dan macam-macam, mohon biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Ya. Boleh. Mohon habis ini langsung dirumuskan. Pada saat di sana tidak ada Ya. datang kok. Ya. Mohon dirumuskan catatan kejadian khusus nanti ditampilkan di sini. Ya, setelah itu baru kita tetapin ya. Gitu Mas ya? Ya, setuju dah. Ya. Merumuskan nggak lama lah. Ya. Oke, dengan demikian rapat pleno terbuka ini saya skor sampai dengan Udah disahkan. Disahkan. Udah disahkan. atau disahkan dulu. Disahkan dulu. Oke. Yang BPWP udah. Dengan demikian dengan demikian pembacaan formulir model D hasil PPLN Tawau untuk pemilu anggota DPR RI kami tetapkan. Biar tenang.